melanjutkan cerita sebelumnya. Terlihat teman sekamar dari Lu Hao. Dia berkata dengan gemetaran dan ketakutan. Kita tak memiliki hubungan apapun. Jangan merebut pil Qi Condensation-ku," ucapnya dengan ketakutan dan menganggap Lu Hao akan mengambil pil condensation-nya. Lu Hao yang melihat itu dia bergumam, "Hah? Padahal aku tak ingin merebutnya. Kenapa teman sekamarku bertingkah aneh?" Lalu Sin berpindah pada keesokan harinya. Terlihat dari luar di bangunan tersebut seperti ada keributan atau beberapa suara yang berisik, memperlihatkan Lu Hao yang masih di tempat tidurnya. Terlihat dia sangat kesal. Terdengar suara seseorang, "Saudara senior datang, dan kau tak memberinya hadiah?" Lu Hao pun keluar dan berkata, "Kenapa pagi-pagi begini sudah ribut?" Terlihat beberapa orang di luar. Lalu Lu Hao bertanya pada salah satu murid, "Saudaraku, ada apa sebenarnya?" Kemarin, semua murid baru mendapatkan pil Qi Condensation. Dan hari ini senior Wu Neng menagih hadiah pada murid baru. "Oh," respon Lu Hao. "Senior Wu Neng merupakan murid luar paling berpengaruh. Setiap tahun dia merampas pil Qi Condensation dari murid baru dan kami semua sudah mengalaminya. Tapi ada murid baru yang tidak mau pilnya diambil dan terjadilah pertarungan." Memperlihatkan salah satu murid luar yang bernama Wu Neng. Dia berkata, "Kau tak ingin memberikannya ya?" Dia pun menghantam salah seorang murid lainnya. Terlihat murid itu yang terbatuk dan memuntahkan darah. Lu Hao yang melihat itu dia bergumam, "Bukannya dia teman sekamarku?" Murid yang dipukuli itu pun berkata, "Berhentilah memukuliku. Aku akan memberikannya." Wu Neng pun berkata, Harusnya kau berikan dari tadi." Namun tiba-tiba di belakang Wu Neng, Lu Hao mencengkram bahunya sembari berkata, "Wu Neng, dia teman sekamarku. Padahal kami baru datang. Kau sudah merampas pil kami. Bukannya itu melanggar aturan?" Wu Neng pun mengibaskan tangannya. "Enyahlah, bertahan hidup juga termasuk aturan sekte. Apa kau ingin jadi pahlawannya?" Terlihat wajah Lu Hao gelap seketika. Dia pun berkata, "Oh, jadi menghajar orang dan melakukan perampasan termasuk aturannya?" Ucap Lu Hao sembari meregangkan otot-ototnya. Wu Neng pun berkata, "Benar bocah, mau apa kau sekarang?" Setelah menyelesaikan kata-katanya, terlihat Lu Hao yang memelintir tangan dari Wu Neng. Dia pun kesakitan. Orang-orang yang melihat itu berteriak dan terkejut. Bukankah dia murid baru dan berani memukul senior Wu Neng? Siapa dia? Terlihat Wu Neng yang kesakitan. Tangannya berdarah. Salah satu bawahan dari Wu Neng berkata dan berteriak dengan marah, "Dasar bajingan, beraninya kau menyerang senior Wu Neng." Melihat hal tersebut, Lu Hao tersenyum. "Apa? Bukannya senior Wu Neng tadi bilang bertarung itu diperbolehkan? Apa aku salah?" Wu Neng yang mendengar perkataan Lu Hao pun menjadi geram. "Bajingan, berani menyentuhku. Aku akan meremukkanmu," ucapnya sembari menerjang ke arah Lu Hao. Orang-orang yang melihat itu pun berkata, "Gawat, senior Wu Neng berada di tahap kelima Qi Condensation. Memang pernah ada murid baru yang tidak sengaja memprovokasinya, lalu dia dibuat lumpuh. Murid baru ini dalam masalah besar." Namun di sisi Lu Hao yang diremehkan, dia pun hanya dengan santai, "Tinju naga." Sebelum serangan Wu Neng mencapainya, Lu Hao pun mengeluarkan skill terbarunya, yaitu tinju naga. Kedua tinju mereka pun berbenturan. Namun tinju dari Wu Neng tidak bertahan lama. Wu Neng pun langsung terhempas dan memuntahkan seteguk darah.
Dia terlempar cukup jauh, menghantam sebuah batu atau dinding di belakangnya. Anak buahnya yang melihat itu pun bergegas melihatnya. Terlihat Woneng setelah terhempas. Dia pun bergumam, kekuatan macam apa yang dimiliki murid baru ini? Dia bisa menghancurkan lenganku. Woneng pun marah. Dia berkata, beraninya kau mematahkan lenganku. Habis dia lumpuhkan semua anggota tubuhnya. Perintahnya pada dua orang bawahannya. Dua orang tersebut pun langsung menerjang ke arah Lu Hao. Habis dia, satu orang melancarkan pukulan pada Lu Hao namun dapat dihindari oleh Lu Hao. Padahal level kalian cuma segini. Brak! Satu tamparan langsung menghantam dua orang. Berani sekali kalian melawanku. Dengan tatapan tajamnya dia berkata kembali, cepat kembalikan pil milik semua orang dan berikan pilmu padaku. Woneng yang merasa diremehkan, dia berkata, kau pikir aku akan memberikannya begitu saja? Jangan mimpi. Terlihat Woneng melancarkan serangannya. Namun Lu Hao dapat menghindarinya dengan melompat. Di saat Lu Hao menghindari serangan Woneng dengan melompat, dia pun berbicara, kalau begitu kaki ini akan ku ambil juga. Lu Hao pun menginjak kaki Woneng. Dengan niat membunuh yang terpancar, Lu Hao berkata, saudara senior, kalau kau tidak mau memberikan pilnya, akan kupatahkan kakimu yang satunya. Soal ini juga termasuk peraturan sekte kan? Mendengar hal itu, Woneng tentu marah karena kata-katanya sebelumnya dikembalikan Lu Hao padanya. Kau. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Woneng pun menyerah dan akan memberikan pil tersebut. Baiklah, akan kuberikan padamu setengahnya. Namun apa yang tak diharapkan terjadi. Ketika dia salah berbicara menanggapi ancaman yang diberikan padanya, Lu Hao langsung mematahkan kakinya. Teriakan Woneng pun bergema akibat rasa sakit saat kakinya patah. Lu Hao tak merasa iba akan teriakan Woneng dan berkata, apa yang kau lakukan? Ku bilang berikan semuanya. Dengan tatapan membunuhnya melanjutkan, kau cuma memberikan setengahnya? Di saat seperti ini kau masih sempat-sempatnya menawar. Dari kata-kata Lu Hao tersebut, itu seperti Woneng adalah orang yang paling idiot yang pernah ditemuinya. Sepertinya saudara senior meragukan ancamanku sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Woneng pun gemetaran. Dia pun dengan cepat berkata, aku salah, akan kuberikan semuanya. Terlihat Lu Hao yang sudah mengambil pil tersebut. Sembari tersenyum dia berkata, kenapa senior? Tadi kau ingin membuatku lumpuh kan? Kalau dari tadi kau bicara baik-baik, tak akan jadi seperti ini. Kau, ucap Woneng. Woneng pun bergumam, sialan, seluruh anggota tubuhku patah. Aku tak mau dekat-dekat dengan bocah ini. Beberapa saat kemudian di tempat kejadian sebelumnya, seseorang berkata, pil Qi Condensation telah dikembalikan pada pemiliknya. Kau pahlawan kami. Terima kasih sudah merebut kembali pil Qi Condensation kami, ucap murid-murid yang lain kepada Lu Hao. Lu Hao pun dengan tersenyum dia berkata, sama-sama. Kita sama-sama murid, kita harus saling membantu. Namun teman sekamar Lu Hao dia bergumam, sebagai murid baru, Hao Lo berani menantang perundungan. Sedangkan aku. Dia pun menggenggam erat tangannya. Tujuanku dalam bela diri adalah menentang ketidakadilan dan dengan gagah berani melindungi keluargaku. Mulai sekarang, aku harus jadi seperti Hao Lo. Aku tak boleh jadi lemah seperti ini lagi. Lalu dia berkata, Hao Lo,
Terima kasih. Namaku Xiao Zimo. Ucapnya berterima kasih dan memperkenalkan diri pada Lu Hao. Lu Hao pun menoleh. Lalu Zimo melanjutkan, "Kemarin aku telah salah paham padamu. Aku berasal dari keluarga sederhana, dan pil key condensation sangat penting bagiku. Kemarin aku mengira kau ingin merebut pilku." Lu Hao pun menepuk pundaknya. Seraya berkata, "Tidak masalah. Yang jelas, mulai sekarang kita jadi saudara yang saling membantu. Salam kenal." "Salam kenal juga," ucap Xiao Zimo. Scene berpindah di aula kedisiplinan murid luar. Seseorang berkata, "Saudara senior Huang Hong, kau tidak tahu betapa kuatnya Lu Hao itu. Seseorang murid baru menghajarku sampai seperti ini. Tolonglah aku," ucap Woneng yang seperti mumi terbaring di sana. Senior yang dipanggil Huang Hong itu pun berkata, "Dia menghajarmu karena beberapa pil? Kalian benar-benar sampah." Diperkenalkan, orang yang berada di depan yang duduk itu adalah anggota aula kedisiplinan murid dalam, Huang Hong. Dan yang di belakang adalah anggota aula kedisiplinan murid luar, Huang Li. Huang Hong melanjutkan kata-katanya, "Tapi aku murid dalam, jadi tak pantas aku mengurusi masalah murid baru." Woneng yang terbaring di sana pun berkata, "Ah, begitu. Jadi kami harus diam saja dihajar?" tanyanya kepada Huang Hong. "Tenang saja, sebulan dari sekarang, para murid baru itu akan berpetualangan keluar. Saat itulah aku akan menjadi saudara senior yang melindungi murid baru bernama Lu Hao itu." Mereka yang mendengar itu pun senang. "Baik, terima kasih banyak, saudara senior Huang Hong. Saudara senior, kau benar-benar hebat," ucap mereka memuji dan memuja Huang Hong. 1 bulan kemudian, terlihat Lu Hao yang sedang bermeditasi atau berkultivasi. Dia bergumam, "Besok adalah hari di mana para murid baru pergi berpetualang. Dengan melewati petualangan inilah murid luar bisa bersaing dengan murid dalam dalam acara penilaian dan berpeluang menjadi murid dalam." Dengan bantuan pil key condensation yang diberikan Woneng, aku berhasil memasuki tahap ketiga key condensation selama masa ujian ini. Dan aku juga memperbaiki 4 meridian dasarku. Ayo kita uji peningkatan kekuatan saat ini. Sebulan yang lalu aku harus mengeluarkan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan batu besar. Sekarang waktunya mencoba.